Halo semuanya, perkenalkan saya Kia Aurora Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Blender. Blender ini apa sih? Blender itu adalah suatu software tiga dimensi ya. Dia itu lebih ke tiga dimensi yang biasanya digunakan oleh para animator atau game designer untuk membuat desain karakter ataupun menganimasikan suatu objek atau karakter untuk bisa menjadi sebuah video animasi gitu. Banyak dari studio animasi atau studio apapun ya yang dia itu ada di bidang perfilman atau animasi itu menggunakan software Blender ini karena Blender ini open source gitu. Dia tuh gratis dan semua eh, semua tools atau apa ya kalau bilangnya itu ya semua semua yang ada di Blender lah itu bisa digunakan secara gratis gitu, nggak perlu bayar lagi gitu. Nah, mungkin langsung aja masuk ke Blendernya. Oke, share screen dulu. Bentar. Ini kelihatan nggak ya? Oke, mungkin di sini ya. Oke, ini adalah software Blender ya. Aduh, tadi nggak kelihatan ya halaman awalnya udah terlanjur kepencet. Nggak apa-apa lah. Jadi ini tuh adalah user interface dari software Blender. Yang utama di sini tuh ada lembar kerjanya. Ya, ini. Aduh, nggak bisa nunjukin ya. Pokoknya inilah. Ini tuh adalah lembar kerja atau workspace dari bentar. Workspace atau lembar kerja dari software Blender ini. Jadi semua yang dilakukan di sini tuh ada di workspace ini gitu. Nah, lalu di sini di samping kanan pojok atas nih itu ada apa ya namanya? Outline apa sih outliner window ya? Outliner window. Iya. Nah, ini tuh isinya objek-objek apa aja sih yang ada di eh, lembar kerjanya ini gitu. Lalu di bawahnya ada bentar. Kayaknya lebih gampang. Aduh, aku nggak terlalu ingat nama ininya sih, user interface-nya. Bentar. Oke, yang di bawahnya ini ada properties. Properties window. Properties window ini ada isinya tuh, oh sorry, isinya tuh untuk apa ya, settings atau memodifikasi ya objek yang ada di sini, yang di lembar kerja Blender ini gitu. Lembar kerja user interface Blender ini salah satunya ya contoh cube ini ya. Nah, lalu ada di sini ada navigation, ada sumbu XYZ. Jadi untuk menggerakkan user interface ini bisa menggunakan navigation ini. Tinggal pencet aja, klik kiri ya kayak biasanya tuh. Lalu ditahan, diputar-putar aja. Bisa juga pakai eh, apa ya? Scroll tengah mouse itu bisa ditekan. Jadi sambil ditahan gitu. Jadi menurut saya itu kalau yang saya tahu Blender ini tuh harus harus ada mouse ya. Jadi biar bisa leluasa untuk apa ya pakai navigasinya ini gitu nggak ribet aja gitu. Lalu di sini ada timeline, timeline dulu dah, timeline nih di bawah nih. Duh, ini ada timeline. Ini untuk isinya tuh ya frame lah, frame untuk menggerakkan objek yang di tengahnya ini. Tuh, contoh kayak ini objek tuh kalau kita mau gerakin, tinggal tekan I location. Ini udah ada nih yang kuning-kuning nih. Jadi frame awal, frame satu. Kalau mau kita pindahin tuh, ini bisa kita geser. Oh, sorry, sorry. Kita Ctrl Z dulu. Kita ini ubah di 20 misal. Kita aktifin ini nih. Yang apa nih ya namanya ya? Auto keying. Nah, ini keluar sendiri nih, auto keying. Ini bisa kita pencet. Jadi kalau objek ini kita pindahin,
dia akan otomatis muncul. Jadi nggak perlu kita tekan I lagi gitu. Iya, ya, misal di sini gitu. Lalu mau nganimasikan ya, ada tuh. Kalau kita mau nganimasikan, kita bisa tekan ini deh. Tekan ini kita geser aja. Nah, kita bikin lembar kerja baru, kita ganti apa ya ini namanya ya? Eh, editor type. Editor type kita ganti ke graph editor deh. Sorry, graph editor. Nah, isinya tuh kayak gini. Jadi kalau misal kita animasiin ya, gerakannya kita ganti ini biar singkat aja. Eh, nah, ini kita benar-benar pakai scroll tengahnya mouse ya. Jadi benar-benar pakai scroll tengahnya mouse. Itu kita bisa atur ini tuh untuk apa ya, easy in dan outnya gitu. Tuh, ya. Jadi kalau mau datar tinggal kita blok aja, terus sorry sorry kita i, sorry salah, kita handle type apa? Oh ini ada. Nah kita linear. Nah jadi gerakannya konstan. Jadi nggak ada easy is, sorry easy in sama outnya. Dia datar aja geraknya. Oke, kalau set semuanya, lanjut ke, aduh, ini bisa ditutup pakai join areas. Nih, kita klik kanan, terus join areas. Lalu di sini ini ada object mode sama yang lain-lain ya. Jadi kalau mau mengedit objek yang di tengah ini kita matiin dulu. Eh, mau objek yang di tengah ini kita edit. Oh ya, mau ngenalin ini dulu deh, navigasi. Jadi navigasi itu kalau mau kita tampak depan nih, apa, tampak front, terus tampak atas nih. Ini tampak, ya ini tampak atas, ini tiga tuh tampak samping. Kalau misal mau berlawanan, nih ini kan tampak kanan nih. Kita tinggal tekan, sorry, tiga, eh, kita tekan kontrol tiga gitu. Kalau misal kanan tuh tiga, berarti kiri tuh kontrol tiga gitu. Nah, untuk mengedit objek yang di tengah ini itu kita bisa pakai edit mode. Nggak bisa sih, emang harus pakai edit mode. Jadi kita bisa langsung ke object mode, kita tekan lalu ke edit mode, atau kita tekan tab aja. Tuh, bisa langsung langsung ada, langsung berubah dia. Jadi kita mau edit, kita dan ada lagi ini kan, ini itu yang titik-titik tuh namanya vertex. Vertex ini kalau misal mau kita seleksi ya seleksi satu-satu, ini manual. Tapi kalau mau langsung semuanya tinggal eh, klik aja A gitu. Tuh, udah semuanya. Lalu ada lagi, ini ada kamera, ada lighting gitu. Nah, kamera ini tuh meskipun kita hapus nih objeknya, kita hapus, kita masih tetap bisa nambah kok. Contoh, mau nambah objek, kita eh sorry sorry kontrol, sorry sorry, aduh, no no, shift A. Nah, iya ini. Oke, sorry lupa. Jadi kalau mau nambah objek, kita bisa pakai tekan shift A aja, atau bisa pakai add ini. Tapi biasanya pakai shortcut itu lebih enak ya. Jadi kita bisa pakai shift A, terus mesh. Ini cube, ada sphere, ada silinder. Ini tiga ini yang biasanya, yang sering saya pakai. Dan ini ada armatur. Armatur itu bones. Jadi kalau misal bikin karakter mau kita gerakin, karakter itu harus ada tulangnya dulu. Bentuknya tuh kayak gini.
Ini bones. Jadi kalau mau edit ya sama. Harus kalau nambah bones lagi tuh harus harus ini ya, harus di edit mode ini. Kita tekan tab, kita tekan lingkaran yang atas lalu extrude. Nah, kita E. Nah, extrude tuh kalau di bones nambah. Kalau di kalau di cube ini extrude tuh iya, extrude tuh nambah sih sama. Jadi kita ini ada vertex ya, ada vertex, ada juga face. Nah, ini face. Nah, ini face, ini ada edge tuh garis. Jadi kita bisa nambahnya itu kalau misal kita tambah eh, face baru di cube ini kita tekan E, kita tarik. Tuh, tuh. Tapi kalau misal mau nambah garisnya aja tinggal pindah aja ke edge, lalu ini tekan salah satu garis kita extrude. Nah, ini kan ada yang miring nih. Kalau pengen gak miring tuh kita tekan E, lalu kita pilih dari salah satu navigasi yang atas X, Y, Z. Jadi E, lalu klik misal ke X ya, ke X. E, X. Sorry, sorry. Ya, ini. Jadi dia nggak akan gerak. Kalau ini kan kalau kita extrude tanpa tanpa tekan E, Y, Z, itu cuman tuh, ini. Jadi dia nggak beraturan. Lalu lanjut, di sini ada kamera, ini ada setting kamera. Nih, ada fitur kesukaan saya itu depth of field ya. Oh ya, kalau mau kamera view itu tinggal tekan nol aja. Tuh. Kalau mau berubah itu kita klik eh sorry, klik ini apa ya? Ya inilah ada transform nih. Di view ada kamera to view ini kita aktifkan. Nah, ini kameranya kita bisa ubah. Kalau mau ke atas kita tekan shift sambil kursor tengah. Ini kamera view. Kalau mau udah dan kalau udah fix nih, misal posisinya pengen tampak dari sini, itu harus dimatiin biar nggak gerak-gerak lagi. Tuh. Jadi aman dia. Terus nah kalau mau ini shortcutnya tuh N. Tuh. Shortcutnya N bisa juga diklik. Tapi pakai shortcut lebih enak sih. Lalu ada di sini ada banyak sih ada modeling, sculpting, aduh, sculpting ini jarang pakai soalnya jarang bikin karakter yang bebas sih kayak manusia tuh. Manusia tuh butuh sculpting. Ada UV editing, ada texture paint, ada shading. Oh, bentar, lagi lag nih. Nah, shading tuh biasanya untuk kita kasih tekstur untuk objeknya ini. Nah, ini objeknya kan putih tuh. Ini putih bisa kita ganti warna itu di sini, di shading. Dan bisa juga kita pakai Shift A, terus color ramp tuh ya kita bisa edit-edit warnanya lah tuh, ya abu-abu tuh. Ya gitu lah. Kita kembali ke layout. Lalu di sini ada beberapa fitur ya. Dan ini tuh yang paling penting nih. Sebenarnya sebelum kita mengerjakan tuh, kalau saya biasanya harus setting render engine-nya dulu mau if atau cycles. Kalau if itu dia lebih enteng untuk beban komputasi device laptop ini. Kalau cycles tuh memang lebih berat tapi hasilnya lebih baik menurut saya. Jadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing dan biasanya pakai denoise sih buat biar nggak blur aja gitu. Mungkin sekian dari saya kenalan. Oh ya, di sini itu ada eh, viewport shading kurang ya. Ini ada kalau mau kelihatan edge-nya aja gitu. Bisa pakai yang ini, kalau mau kelihatan semua pakai eh, yang solid. Ini ada yang transparan. Sorry, ada yang material preview. Kalau ini ada yang hasil render. Jadi ada lighting di sini, ini hasil rendernya. Kalau di render kurang lebih hasilnya bakal kayak gini.
Mungkin itu dulu dan ini oh sih ada belum belum ini ada apa ya? Ada pasti ini namanya sorry bentar aku lihat dulu. eh ini adalah tools panel. Tools panel di sini ada kursor. Kursor tuh yang ini yang merah nih. Ah sorry. Kita balik ke solid dulu. Ini yang merah ini namanya kursor. Yang merah kecil ini lingkaran ini namanya kursor. Nah, terus ini ada rotate kalau mau merotasikan. Nah, selain itu selain pakai rotate ini kita bisa pakai shortcut R. Nah, R Y nah, R Z. Nah, ini bisa pakai shortcut. Ini ada scale. Nah, ini ada transform semua transfer dari scale, move dan rotate tuh semuanya ada di sini, bisa di sini, nampak semuanya di sini. Mungkin oke untuk kali ini sekian dari saya. Saya nggak bisa jelasin untuk preference ya karena saya pakai preference tuh emang dari blendernya langsung tanpa saya ubah-ubah karena udah nyaman aja di sini. Cuman paling ini sorry ini saya matiin dulu sama sistem kuda ini cuman mengaktifkan ini aja. Yang lain ya bawaan blendernya sendiri. Tuh. Oke, sekian dari saya. Stop sharing dulu. Oke. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Eh, Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.